Ustadz, bukankah istri yang cerewet itu adalah hidayah buat suaminya? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah sahabat sekalian, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya kelupaan, jangan lupa terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan, dari kebodohan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk yang sudah subscribe, saya doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan sering banget ini lewat motor nih, ngapunten, mohon maaf ya kalau misalkan ada bising-bising. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini, kita akan melihat salah satu sesi tanya jawab dalam sebuah kajian. Dalam hal ini, kalau saya tidak salah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ini pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah ketika ada salah seorang jamaah perempuan ataupun ibu-ibu yang bertanya, apakah cerewetnya seorang istri kepada suami itu merupakan dakwah? Masya Allah, ini sangat-sangat gokil dan sangat-sangat luar biasa pertanyaan, karena ini jarang-jarang terjadi sahabat. Maka oleh karena itu langsung saja kita melihat cuplikan videonya detik-detik pada saat si ibu-ibu ini, bukan ibu-ibu, si ibu ini bertanya kepada Ustadz Basalamah. Ini dia cuplikan videonya. Ustadz, bukankah istri yang cerewet itu adalah hidayah buat suaminya? Bukankah suaminya tinggal nurut saja, karena apa yang dikatakan istri itu adalah biasanya benar-benar kejujuran, karena istri tahu persis kelemahan atau kekurangan dari suami. Jadi ketika dicereweti tinggal memperbaiki diri. Masya Allah. Kemudian kadang-kadang bukan istri yang tidak atau kurang bersyukur, tetapi suami itu senang dipuji. Padahal kata Ustadz Abdul Twasikal, ketika ada yang memuji supaya dilempar dengan pasir lah, nggak salah. Apakah seorang istri juga karena suami butuh dipuji, apakah boleh memuji, dan bukankah pujian itu juga merampas haknya Allah bagi para suami yang senang-senang dipuji itu? Masya Allah. Kemudian Berapa pertanyaannya Ustaz? Dolim itu boleh dibalas dengan dolim kan? Kalau suami mecah piring, bolehkah istri juga memecahkan piring? Masya Allah. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat-sangat unik ya. Pertama, apakah cerewetnya seorang istri itu merupakan hidayah kepada sang suami, karena si istri mungkin mengingatkan ya, dan mungkin ya cerewetnya seorang istri ini mengingatkan kepada suaminya. Siapapun itu, cerewet seorang guru, cerewet seorang ibu dan sebagainya, itu mengingatkan pada mayoritasnya. Yang kedua, apakah bisa memuji orang lain sedangkan pujian itu hanya kepada Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu segala puji bagi Allah. Ya, yang berhak atas segala pujian yang sangat-sangat besar itu memang benar atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kepada makhluk boleh? Tentu saja boleh dalam tupoksi ataupun dalam kadar-kadar tertentu, tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya yang sangat-sangat Masya Allah, apakah zalim bisa dibalas dengan zalim ketika sang suami mecah piring, dan apakah bisa dibalas dengan pecahan piring yang serupa? Ini sangat-sangat uniknya sahabat. Baik, tentu kita akan melihat langsung jawaban dari Ustadz Basalamah mengenai pertanyaan yang sangat-sangat menarik ini. Baik sahabat, ini dia cuplikan videonya.
Berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi, bukankah cerewetnya wanita itu hidayah bukan suami? Buat suami, ya Allah ibu-ibu, suami itu paling sumpek kepada wanita yang cerewet. Nah, betul bapak-bapak? Semangat bapak-bapak. Bagaimana cara memperbaiki suami? Ada caranya, tidak harus dengan cerewet. Yang pertama, suami itu sebagai pemimpin tidak suka digurui. Ya namanya pemimpin. Mau pemimpin itu diprotes sama anak buahnya, sulit. Tapi ada cara memperbaiki pemimpin. Karena ingat itu pemimpin bapak dari anak ibu. Maka seorang wanita harus menampakkan penghormatan kepada suaminya, kepada pemimpin. Kalau ada yang ingin dia omongkan, ngobrol sama suaminya. Mas, kalau ada waktu, aku ingin ngomong sesuatu, Mas. Ngomong sama suaminya di waktu yang tenang. Begini, Mas, mungkin aku yang salah, Mas ya. Aku ini cinta banget sama engkau, Mas. Baru ngomong. Kalau cerewet, Mas, sini. Duduk sini. Ribut itu rumah tangga. Karena pemimpinnya suami. Apa ada anak buah panggil pemimpinnya? Ya, kepada pemimpin nanti diharap kumpul sama anak buah. Nggak ada. Yang dipanggil anak buah dipanggil sini sama pemimpin. Ibu kan tujuannya memperbaiki suami. Bukan sok jadi jagoan, tidak. Tanyakan, Mas yang kayak gini nih bener enggak Mas ya? Pura-pura tanya. Padahal mau ngasih tahu sama suami. Enggak masalah dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan suaminya jadi ngerti. Karena tujuan kita itu adalah bagaimana perubahan terjadi di diri suami. Duduk. Enggak perlu umpamanya ketika duduk mengatakan qala Allahu Ta'ala. Allah berfirman. Masya Allah. Jadi suaminya kayak diceramain gitu. Masya Allah. Orang suaminya diceramain ustadz belum tentu dengarkan. Apalagi diceramain istri. Maka tolong diperhatikan hal itu. Perbaiki suaminya dengan cara yang baik. Nah, sahabat, kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Basalamah. Wah, Masya Allah. Dan yang beliau sampaikan ini insya Allah benar ya sahabat. Jadi ketika kita ingin menasihatin siapapun itu, apakah suami, apakah teman dan sebagainya, mayoritas orang tidak senang digurui. Seolah-olah kita ini hebat menggurui, itu tidak senang mayoritas orang ya. Kan tetapi bagaimana cara penyampaian kita itu menentukan bagaimana dia menerima. Ketika kita menyampaikan dengan baik, dengan kerendahan tanpa ada seperti gaya-gayaan ingin menggurui, maka orang tersebut akan menerima nasihat ataupun saran yang kita sampaikan. Berkaitan dengan hal ini, seorang istri seharusnya menampakkan tawaduk ataupun kerendahan ketika ingin menasihati suaminya, maupun suaminya ini tolol ya. Jadi si istri ini harus menampakkan ketawaduan, kerendahan pada saat ingin menasihati sang suami. Maka oleh karena itu sahabat, kita harus senantiasa sharing ataupun bertanya kepada ahlinya mengenai permasalahan hidup yang kita jalani. Jadi intinya para suami ini sebenarnya sumpek ketika mendengar ocehan ataupun ya cerewetnya seorang istri. Walaupun kadang mayoritas benar yang disampaikan oleh seorang istri. Kalau penyampaiannya tidak baik, maka suami akan mendengar ataupun meresponnya secara tidak baik. Walaupun yang Anda sampaikan itu benar, wahai para ibu-ibu ataupun para wanita. Maka oleh karena itu kita setidaknya belajar introspeksi diri bagaimana cara menyampaikan yang baik dan yang benar kepada anak, kepada suami, kepada siapapun. Itu berkaitan dengan cara atau riqatu ahammu minal maddah. Ada yang mengatakan cara penyampaian lebih penting ketimbang materi yang akan disampaikan. Sebaik apapun materi, kalau penyampaiannya tidak baik, maka akan diterima dengan tidak baik. Demikian juga seburuk apapun materi, kalau disampaikan dengan yang baik, dengan cara yang baik, maka akan terjerumus orang seperti itu. Seperti judi berkedok investasi. Orang cukup banyak terjerumus karena diiklankan ataupun karena disampaikan dengan sangat-sangat amazing, dengan sangat-sangat baik. Maka oleh karena itu teruslah kita belajar
untuk menjadi pribadi yang baik kepada siapapun, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada siapapun, pokoknya menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan ada niatan, kita sudah hebat, kita sudah sekolah tinggi-tinggi. Jangan ada niatan seperti itu, sahabat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya, mohon diperbanyak maaf. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد